hati, dan Tuhan senantiasa memberkati kami semua lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Zoom pada pagi ini bersama dengan kami, bersama jemaat Gereja Kristus. Terima kasih Tuhan, dan memberkati Bapak Pendeta Kades, agar dia dapat memberitakan kebenaran jemaat ini dengan benar yang baik dan tepat. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rostani sudah membawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Saudara Rivo Alamat dari Manado. Terima kasih semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Puji Tuhan. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sangat bersyukur ya. Kita sudah memasuki bagian akhir dari pasal 2 kitab Efesus. Dan kalau tidak salah ini sudah memasuki episode 200 ke 287 ya. Dan kita, itu artinya kita sudah sampai hari ini kita sudah tayang via video kita, live streaming kita 1.500 hampir 1.600 jam. Selama kita mulai ibadah Zoom kita Bapak Ibu Saudara dari tahun berapa nih? Tahun 2021 ya, 2020 ya. Puji Tuhan. Hampir 1.600 jam kita sudah dokumentasikan firman kebenaran yang sangat penting, firman kasih karunia Allah, dan semua terdokumentasikan dengan baik ya Bapak Ibu Saudara, sehingga semua orang kudusnya Tuhan yang ingin memperdalam pemahamannya untuk mengenal kebenaran yang sempurna di dalam Kristus Yesus, kita sudah mempunyai dokumentasi yang tidak sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara, dan kita berharap sampai 10.000 jam kita akan dokumentasikan ke depannya. Berdoa supaya kita sehat semua ya Bapak Ibu Saudara ya, membuktikan bahwa kita sudah sangat mengerti tujuan daripada persekutuan kita ini, dan hasil daripada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk terus mempelajari kebenaran Allah yang menjadi sumber sukacita dan kebenaran hidup kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi konsisten di dalam kebenaran itu tidak mudah, tidak bisa karena usaha kita sendiri. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menjaga terus integritas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan inilah identitas kita yang kita sadari bahwa kita haus dan rindu terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, karena itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya sangat berterima kasih untuk semua Bapak Ibu yang selalu mengambil bagian di dalam pelayanan. Dalam 1 minggu kita terus melayani dalam pekerjaan Tuhan ini, dan
Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita pagi hari ini akan memasuki pasal 3. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus memahami, belajar terus, dan menangkap terus, dan berusaha terus kita membuka pikiran kita, hati kita, telinga kita, lebih banyak lagi mendengar tentang kehidupan kita di dalam tubuh Kristus, kehidupan yang baru dalam ciptaan manusia baru, bagaimana kita mengerti tentang diri kita supaya kita bisa memperlakukan hidup kita ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin kita sudah sama-sama membaca dan melihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana kita memahami keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Dimanapun kita berada, saudara, tidak akan dihalangi oleh keadaan geografis kita, tapi kita dipersatukan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam tubuh Kristus secara rohani kita bisa terhubung, ya, apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Kita bersyukur berkat teknologi, ya, kita di berbagai kota, bahkan dari bagian di negara yang berbeda kita bisa hadir dalam ibadah kita sebagai tubuh Kristus. Dan kita terhubung karena kecintaan kita bersama-sama terhadap firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan itulah Bapak Ibu Saudaraku hakikat daripada gereja tubuh Kristus adalah apabila kita selalu terhubung di dalam kesadaran bahwa kita ini bukan hanya satu tubuh di dalam Kristus, tapi satu roh di dalam kebenaran, satu roh, ya, di dalam kesucian hidup daripada Roh Kudus yang telah menguduskan kita dan membuat hidup kita benar di hadapan Allah, dan kita bisa terus bercermin bagaimana kebenaran kita di dalam Kristus itu bisa tercermin dari setiap firman yang dibukakan sebagai rahasia kehidupan kita untuk menjalani proses pendewasaan, ya, pendewasaan iman kita bisa dimampukan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita ini dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka kembali kitab Efesus pasal 2. Ini cerita yang sangat panjang dan sangat detail, sangat rinci tentang siapa kita di dalam Kristus Yesus, identitas baru kita saat ini sangatlah unik Bapak Ibu Saudaraku, ya, sangat luar biasa. Mari kita lihat kembali, ya, kita buka kitab kita di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Kita akan baca sama-sama saudaraku, ya. Efesus pasal 2, coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke 21, 22, dan pasal 3 ayat 1. Oke, luar biasa ya. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya, kalau saya di depan saya ini ada 2 Alkitab, ya, yang supaya cepat saya bisa membacanya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-21, ya, ayat 21, 22, itu ayat terakhir di pasal 2. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini Bapak Ibu Saudara, satu pernyataan yang sangat luar biasa, karena kita tidak bisa membayangkan kata-kata firman Tuhan ini dengan secara kasat mata, ya terutama adalah melalui iman, melalui kepercayaan, melalui keyakinan kita terhadap firman Allah, baru kita bisa mengerti kedalaman daripada pernyataan bahwa kita adalah bangunan Allah yang rapi tersusun, ya, dan bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Yesus, dan sedang dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau tidak diterima dengan iman, kalau tidak direspon dengan suatu keyakinan, firman Tuhan ini tidak akan bisa melekat di pikiran siapapun, Bapak Ibu Saudara. Karena ini secara kedagingan ini tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, dan tidak terlalu menarik. Firman Tuhan ini bagi orang-orang yang sudah terikat dengan keinginan daging yang sangat kuat, tidak bisa dipahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keistimewaan daripada kehidupan baru, ciptaan baru itu. Saudaraku mempunyai kebutuhan yang sangat berbeda, jauh dari keinginan daging. Sangat jauh berbeda kebutuhan daripada manusia ciptaan baru itu dari keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus katakan bertentangan, berkontradiksi antara keinginan daging dengan keinginan roh itu selalu berlawanan. Ya, karena tidak bisa disatukan seperti air dan minyak, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untungnya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah mempunyai garis penuntun, Yesus sebagai batu penjuru, untuk memastikan arah daripada pilihan-pilihan kita setiap hari, arah daripada semangat kita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah tergambar dari pemahaman kita, kerinduan kita, pengertian kita tentang siapa kita di dalam tubuh Kristus. Bahwa saudaraku, kita ini adalah bangunan Allah, ya, kita adalah tubuhnya, tubuh Kristus, di mana kita terhubung, ya, satu dengan yang lain oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam keselamatan hidup yang kekal, di dalam kebenaran yang sempurna. Saudara dan saya telah dipenuhi di dalam Kristus, kita telah dipersatukan satu kali untuk selama-lamanya dengan Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, dikatakan tadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya semua tumbuh, ya, tidak ada yang ketinggalan, dan disusun rapi semuanya, tidak berantakan, tidak berjalan sendiri-sendiri, ya, tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing seperti, ya, orang-orang dunia, tapi kita selalu menjaga kebersamaan kita dan kesatuan hati kita, bertumbuh bersama-sama, mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling melayani, saling mendukung, saling mengoreksi, menasehati. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita di dalam kasih bersama-sama bertumbuh di dalam kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan masuk ke pasal 3. Ya, mari saudara, Efesus pasal 3. Mari kita lihat Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sedapat-dapatnya Bapak Ibu Saudara melihat langsung Alkitab masing-masing atau firman Tuhan yang tersedia di gadget kita,
ya di smartphone kita atau di laptop kita, kita lihat sama-sama. Ya, Efesus pasal 3 ya ayat 1. Kita mulai, saudara-saudaraku, pasal yang baru, pasal 3. Ya, di ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perjelas di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama dulu mengenai terjemahan yang lebih tepat di ayat 1, itu di pasal 3 ayat 1 bagian terakhir dikatakan, ya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentunya di sini kita lihat dalam Alkitab yang berbahasa Inggris itu dikatakan Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain. Kadang memang diterjemahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau dalam Alkitab terjemahan yang lama, yang dulu, ya, disebut orang-orang kafir, ya, orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi intinya adalah Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain. Di sini Rasul Paulus masih melanjutkan lagi penegasan dari pasal 2 ayat 11-12, itu mengatakan bahwa kita sebagai bangsa lain di luar daripada orang-orang Yahudi, kita dulu adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, jauh dari persekutuan dengan Allah, jauh dari perjanjian bangsa Israel, dan kita adalah orang asing. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sekarang Rasul Paulus berbicara di sini yang lebih luas lagi, dari hal yang sifatnya individu. Di pasal 1, hubungan individu kita adalah anak-anak Allah yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Sekarang Paulus berbicara lebih luas lagi, bahwa dikatakan, saudaraku, kita Paulus katakan rela dipenjarakan untuk kita bangsa-bangsa lain, karena pesan daripada Injil Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus itu adalah secara khusus untuk bangsa-bangsa lain. Sekalipun di dalam tubuh Kristus tidak ada bangsa, ya. Di dalam manusia ciptaan baru itu tidak ada bangsa yang kudus, tidak ada kota yang kudus, ya, tidak ada perbedaan etnis, ya, suku atau hal-hal duniawi. Tapi kita benar-benar adalah ciptaan baru, sudah dijelaskan di pasal 2, ya, bahwa telah dirubuhkan tembok pemisah, tidak ada lagi pemisah antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu suku dengan suku yang lain, tapi kita semua telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi di sini Rasul Paulus, ya, berbicara secara khusus mengenai posisi dia sebagai rasul bangsa lain. Dia menegaskan bahwa dia rela menderita, ya, karena dia sangat menghargai kasih karunia Allah yang diterimanya, ya. Sebab Paulus dulu sebelum dia diselamatkan, dia adalah seorang pemberontak kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang berprasangka buruk. Dia adalah orang yang cemburu sangat luar biasa. Dia menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus sebelum dia diselamatkan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia justru menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dan dipilih untuk menjadi rasul khusus bagi bangsa lain, membawa berita
keselamatan hidup yang kekal oleh karena salib Kristus yang telah menyelesaikan, mengampuni segala dosa umat manusia, membawa berita pesan yang sangat luar biasa, memberkati semua orang yang percaya dimanapun. Ya, Paulus dipercayakan untuk membawa berita Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itu hal yang sangat biasa. Kita lihat maka, Saudara, ya motivasi daripada Rasul Paulus di sini kita lihat, Saudara, menjadi berubah drastis ya. Ya, Saudaraku, menjadi berubah sangat drastis sekali. Dari seorang yang pembenci kepada Tuhan, sekarang dia menjadi hamba yang sangat setia, dan dia rela bahkan dipenjarakan. Saudaraku, dia rela menderita. Karena apa? Bukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menjadi orang yang egois lagi. Dia tidak menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri lagi. Dia bukan lagi sesosok pribadi yang hanya berpikir untuk hal-hal yang sementara lagi. Dia seorang pribadi yang diubahkan oleh Tuhan yang sangat dahsyat, luar biasa, memikirkan kepentingan orang lain. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di tengah-tengah dunia yang sangat egois, yang sangat mementingkan diri sendiri, ya saudaraku, yang tidak ada kasih terhadap sesamanya, yang hanya memikirkan tentang apa yang menguntungkan bagi dirinya. Sesosok Rasul Paulus, saudaraku, bahkan rela dipenjarakan ya demi untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Dia tidak memperhitungkan pengorbanannya untuk artinya dia tidak menghitung-hitung apa yang dikorbankannya untuk kepentingan jemaat-jemaat yang dilayaninya, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia tahu bahwa cara dia untuk berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang sangat besar yang diterimanya, maka bahkan di penjara pun dia rela menanggung semuanya itu, bukan karena terpaksa, Bapak Ibu Saudara, ya, sama sekali dia tidak terpaksa melakukan itu. Amin. Tapi dengan penuh kerelaan dan ucapan syukur, karena dia ingin membangun iman sesama saudara seiman, dan juga untuk membawa jiwa-jiwa ya untuk dimenangkan bagi kemuliaan nama Kristus Yesus. Paulus sadar betul, Bapak Ibu Saudara, sekalipun banyak penderitaan yang dialaminya, dia tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak menyalahkan orang lain, dan dia juga tidak memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Dia tidak mengontrol siapapun, tapi dia melakukan dengan penuh kerelaan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah contoh yang sesungguhnya kalau kita ingin melihat siapa orang yang bisa kita teladani, yang benar-benar adalah pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokoh di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, para pemimpin-pemimpin di dunia ini bisa menjadi contoh yang ideal buat saudara untuk melihat kehidupan di dalam Kristus? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Ya, saudaraku. Ya, kita tidak bisa memuja-muji sosok pribadi seseorang, ya, tokoh-tokoh politik misalnya, Bapak Ibu Saudaraku, yang kampanye sana sini, ya, yang mempromosikan dirinya, para selebritis dan lain sebagainya. Tidak ada di antara mereka yang bisa menjadi figur, ya, contoh yang sesungguhnya bagi saudara bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau di dalam Alkitab, ya, saudaraku, Rasul Paulus adalah figur, ya, public figur, ya, contoh yang sangat bisa divalidasi
saudaraku, yang punya integritas yang sangat tinggi. Rasul Pauluslah contoh yang hidup di dalam kasih karunia Allah yang benar-benar boleh dikatakan hampir tidak bercacat di hadapan Tuhan. Cara hidupnya bisa diteladani oleh semua orang kudusnya Tuhan. Amin. Dan itulah sebabnya saudara dan saya harus datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mesti ada generasi demi generasi. Sekali lagi, mesti ada generasi dari generasi ke generasi sebagai pemberi contoh, ya, pembawa keteladanan kasih karunia Allah itu memang bisa diandalkan untuk melihat contoh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan di dalam tubuh Kristus dan tidak mengecewakan. Mesti ada, saudaraku, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan jadilah saudara dan saya sebagai pengikut daripada Yesus Kristus Tuhan yang penuh setia di dalam kebenaran kasih karunia ini, tidak ingkar, ya, tidak kendor semangatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak kita, Bapak Ibu Saudaraku, harus tetap bersemangat. Amin. Kita harus rendah hati, jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan, tapi kita harus rendah hati, menyatakan bahwa kita sangat butuh pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang mengecewakan pada akhirnya, tapi kita adalah orang yang selalu membawa sukacita, damai sejahtera bagi sesama kita. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah kita lihat figur seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia rela dipenjarakan, ya, menanggung, ya, penderitaan yang bukan karena kesalahannya, tapi karena salib Kristus, karena berita Injil kasih karunia Allah. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa mencapai garis finish. Amin. Jadi bukan setengah main, Bapak Ibu Saudaraku. Rasul Paulus bukan pecundang, dia bukan orang yang ingkar, dia bukan pribadi yang hanya asal bunyi, dia bukan hanya di bibir saja, ya, tapi benar-benar nyata bahwa kasih karunia Allah itu memampukan dia. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Dan Paulus katakan, bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, hakim yang adil. Amin. Dan bukan hanya padaku, kata Rasul Paulus, tapi juga bagi semua orang kudusnya Tuhan, bagi saudara dan saya juga yang berkumpul pada pagi hari ini, kita disediakan mahkota kebenaran. Amin. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak banyak orang yang merindukan itu, tapi hanya mereka yang sadar bahwa dirinya adalah anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus dari segala dosa. Hanya mereka yang hidup di dalam kehidupan yang baru yang bisa mencapai dan sampai pada maksimal dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu penting, Bapak Ibu Saudaraku? Tentu saja. Karena itu adalah identitas saudara dan saya. Amin. Itu adalah harga dirimu dan harga diriku, bahwa kita harus tetap setia di dalam kebenaran ini. Sekali saudara dan saya, sekali kita mundur dari kesetiaan kepada kasih karunia ini, maka saudaraku, jangan kita berharap bahwa hidup kita begitu berharga lagi di hadapan Tuhan. Tidak, mungkin dunia menghargai sesuatu yang bisa ditampilkan secara duniawi, tapi di hadapan Tuhan itu semua tidak ada artinya apa-apa. Hanya karena kita hidup terus di dalam kebenarannya, bertumbuh tetap di dalam kasih karunia Allah, dan kita saling melayani, kita memberitakan Injil kasih karunia-Nya, memberitakan salib Kristus, dan hidup di dalam persekutuan yang benar, saling mengasihi dan saling mendukung, saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain. Dan kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, menyuarakan kebenaran ini kepada semua orang. Hanya disitulah kehidupan baru itu bisa bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Selain daripada itu, tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat contoh yang sangat luar biasa.
ketika Rasul Paulus itu membawa berita Injil kemana-mana, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak sendirian. Amin. Tuhan mengirimkan orang-orang yang setia bergabung dengan Rasul Paulus di dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat contohnya di Galatia pasal 2 ya. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus bisa bergabung dengan saya untuk membaca Galatia pasal 2 ya. Galatia pasal 2. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan telah berusaha. Tetapi ayat 3 Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Ya, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, bukan orang Yahudi, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Titus, ya, saudara, dia telah mempertaruhkan nyawanya, ya, mengikuti Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, karena dia adalah orang yang tidak bersunat, Bapak Ibu Saudara. Dalam agama Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, menurut hukum Taurat, siapapun tidak akan boleh menginjak tanah Yerusalem tanpa bersunat lebih dulu. Dan setiap orang yang tidak bersunat menginjak tanah Yerusalem, saudaraku, itu akan mati terbunuh dan dilempari dengan batu, dan pasti nasibnya sangat tragis. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kekuatan Allah yang telah mengubah segala sesuatu, oleh karena kebenaran Injil kasih karunia Allah, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi penghalang, tembok-tembok pemisah, tidak lagi hukum Taurat menjadi pemandu kehidupan daripada manusia, tapi Roh Kudus yang berkuasa. Itulah yang diyakini oleh Titus, sehingga ketakutan itu, ketakutan untuk hadir di dalam sidang ya para rasul di Yerusalem, itu hilang dan digantikan dengan sebuah keyakinan keberanian, karena tentunya Rasul Paulus telah menjelaskan bagaimana kebenaran Allah, membuktikan dan bahwa tidak ada lagi hukuman bagi setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada orang yang setia mengikuti, ya saudaraku, pimpinan daripada Roh Kudus di dalam tubuh Kristus ini. Harus bertambah-tambah orang yang setia. Supaya apa? Supaya makin banyak orang yang diyakinkan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang benar-benar bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Titus tidak takut, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena apa? Karena pemimpinnya Rasul Paulus itu sudah membuktikan. Jangankan dengan hinaan-hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Jangankan ancaman-ancaman dari orang-orang Yahudi. Jangankan ya gosip Bapak Ibu Saudaraku. Jangankan segala berita hoaks yang ditujukan kepada Rasul Paulus. Bahkan ke penjara pun dia siap untuk mempertanggungjawabkan bahwa dia adalah utusan Tuhan yang membawa berita kebenaran tentang salib dan tidak punya kepentingan apa-apa di balik daripada pekerjaan pelayanannya. Dia murni adalah supaya banyak jiwa diselamatkan. Dia tidak punya kepentingan untuk memperkaya diri. Ya, dia tidak punya kepentingan untuk menipu para orang-orang yang dilayaninya, jemaat yang dilayaninya, ya, orang-orang yang
dilayani dimanapun di berbagai tempat, tidak ada motivasi-motivasi yang lain, dan Rasul Paulus menunjukkan kemurnian daripada motivasinya sesuai dengan Injil yang diberitakan. Amin. Dan Titus pun mengikutinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang setia itu pasti akan berkumpul dengan orang yang setia juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan kirimkan orang-orang yang sama ya semangatnya, ya sama motivasinya, sama kerinduannya. Pasti Tuhan kirimkan orang-orang ya yang punya kerinduan yang sama menjadi satu tim yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita, generasi muda kita, apabila kita sebagai orang tua menunjukkan sikap kita, keteladanan kita untuk tetap setia belajar firman Tuhan, pasti anak-anak kita juga mengikuti. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, like father, like son. Seperti bagaimana ya orang tuanya, begitu juga anak-anaknya pasti mengikuti. Itu tidak bisa dihindarkan, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah merupakan konsekuensi logis daripada kebenaran kasih karunia Allah itu mengajar dan mendidik kita supaya kita semua berlomba ya mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk hal-hal yang berguna dan bukan untuk yang sia-sia. Amin, Bapak Saudara. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu lagi sebelum kita sampai pada penutup, kita akan lihat lagi, Bapak Ibu Saudaraku, di Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ada satu figur lain lagi ya. Di Filipi pasal 2, saudara-saudaraku, ya, saya akan membacakan untuk kita Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Saya akan membaca di ayatnya yang saya membaca dari ayatnya yang ke-19. Ya, ini adalah tentang Timotius dan Epaphroditus, ya. Timotius dan Epaphroditus atau Epapras. Jadi Epaphroditus itu juga disebut Epapras, ya. 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang kepadaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Paulus bilang bukan memperhatikan kepentinganku, tapi memperhatikan kepentinganmu. Ya, 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 tentunya di sini adalah jemaat Filipi, maksudnya ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah orang yang mengecewakan hati Rasul Paulus pun tetap aja ada orang yang menjadi sahabat sejatinya. Amin. Tetap saja ada orang-orang yang setia, orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Sehingga Rasul Paulus tidak perlu kecewa kalau ada ya pelayan-pelayan orang-orang percaya yang ingkar janji kepada Tuhan, yang menarik diri dan akhirnya tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus tidak khawatir dia. Pasti ada orang-orang ya pelayan-pelayan yang mengikuti keteladanannya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah ya terobosan ya kekuatan kasih karunia Allah yang tidak bisa diakal-akali oleh manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan membentuk semua anggota tubuh Kristus menjadi pribadi-pribadi yang setia dan menggembirakan, membawa sukacita di dalam persekutuan itu. Amin. Persekutuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kita setia kepada Tuhan Yesus. Ya saudaraku, berkorban kita untuk membawa diri kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, itu adalah merupakan level rohani saudara dan saya
yang menyadari dengan baik bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi, beribu-ribu terima kasih atas kesetiaan saudara dan semua kita orang-orang kudusnya yang selalu bersama-sama di dalam persekutuan kita setiap hari dan setiap minggu dan dimanapun kita berada. Saudaraku, kita terus terhubung di dalam doa-doa kita bersama dan pujian kita bersama, dan terutama kesetiaan kita belajar kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi esok pagi. Tetaplah setia. Saudara, ingatkan terus saudara diri masing-masing. Ya, tentukan jam dan waktu di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya, baik di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Kita semua Bapak Ibu Saudaraku